Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 9 ingin mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya, yakni mengenai materi kita pada pagi hari. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih Putri materi kita pada pagi hari ini? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai yang namanya penilaian kurikulum 2013 atau revisi dengan mata kuliah telaah kurikulum, dan adapun dosen pengajar kita yaitu Ibu Asis Prof. Dr. Hajah Nevita MPD MSc. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini mengenai materi-materi pokok yang akan kita bahas. Sebelum kita bahas, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun nama anggota kelompok 9, yang pertama ada Tri Yuliana Handayani dengan NIM 190384205019. Yang kedua ada saya sendiri, Reza Pradiwa dengan NIM 190384205033. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya pada pagi hari ini. Nah, adapun materi pokok yang akan kita bahas pada pagi hari, yang pertama itu ada pengertian penilaian kurikulum 2013 revisi, yang kedua ada penilaian kurikulum 2013 revisi, yang ketiga ada tujuan dan juga fungsi dari penilaian kurikulum 2013 revisi, yang keempat ada pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi, yang kelima ada prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013 revisi, dan yang keenam ada bentuk dari penilaian oleh pendidik dan juga satuan pendidik. Dan yang terakhir adapun materi pembahasan kita mengenai apa sih perbedaan dari penilaian kurikulum 2013 dan juga penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian kurikulum 2013 revisi. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ya ke materi yang pertama. Nah, materi kita yang pertama ini kita mengenali dulu apa sih itu pengertian dari penilaian, apa itu pengertian dari kurikulum 2013 dan sebagainya. Nah, adapun secara umum yang mana dapat kita ketahui bahwasannya penilaian ini merupakan salah satu atau sebuah keputusan dalam memberikan sesuatu, baik itu berupa nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, diamati dan juga sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penilaian ini merupakan sebuah proses dalam memberikan atau dalam hal memberikan ataupun menentukan nilai dari dan kepada suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria yang telah ditentukan. Jadi sebelum kita menilai sesuatu, kita harus tahu dulu dia itu seperti apa. Contohnya para peserta didik ya, dia itu seperti apa. Habis itu ada beberapa penilaian yang harus dilakukan oleh pendidik, seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke kurikulum. Nah, apa sih kurikulum 2013 ini? Atau apa sih kurikulum 2013 revisi ini? Nah, kurikulum 2013 revisi ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis aktivitas. Jadi pada kurikulum 2013 revisi ini dia itu cenderung menekankan kepada para peserta didiknya terhadap aktivitas, baik itu seperti proyek, presentasi dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan kurikulum 2013 revisi ini pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran yang berbasis tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, namun penilaian yang diambil justru berdasarkan muatan pembelajaran setiap mata pelajaran. Jadi seperti pada SD ya, contohnya itu kan ada yang namanya tematik. Nah, tematik itu penggabungan dari bahasa Indonesia, habis itu IPA, IPS dan lain sebagainya. Nah, tematik itu tergabung menjadi satu, tapi
dalam menilainya atau dalam penilaiannya itu justru setiap masing-masing mata pelajaran itu yang dinilai, bukan satu tematik saja. Jadi walaupun hanya istilahnya judulnya tematik, tapi tetap penilaiannya itu ada banyak seperti mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tidak hanya satu penilaian saja. Nah, selanjutnya yang mana kurikulum ini sebagai salah satu acuan yang mana agar dapat menyelenggarakan suatu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum ini biasanya digunakan sebagai acuan ataupun pedoman bagi pendidik ataupun pendidikan yang ada di Indonesia ini dalam menentukan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan atau yang sedang jalani saat itu. Misalnya, pendidikan di Indonesia ini memerlukan kurikulum untuk istilahnya untuk menata susunan pembelajaran pada masing-masing pendidik. Jadi pendidik paham dan tahu apa saja yang perlu mereka gunakan atau lakukan dalam melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Nah, selanjutnya yang mana sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penilaian kurikulum 2013 revisi ini merupakan suatu proses dalam memberikan dan juga menentukan nilai kepada para peserta didiknya dalam menjalankan proses pembelajaran dengan menggabungkan semua mata pelajaran menjadi satu tema. Namun penilaian yang diambil justru berdasarkan muatan pembelajaran setiap mata pelajaran agar dapat terjalankan suatu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan ini sendiri. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, sebelum itu kita mengenal terlebih dahulu dalam proses penilaian kurikulum 2013 revisi ini, yang mana penilaiannya itu menggunakan yang namanya penilaian autentik. Yang mana autentik ini merupakan suatu atau dalam hal mengukur semua kompetensi sikapnya, keterampilannya, dan juga pengetahuan berdasarkan proses dan juga hasilnya. Jadi dalam penilaian autentik ini dia itu mencakup 3 penilaian yang harus diamati oleh pendidik atau yang harus dimiliki data-datanya oleh pendidik, seperti kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan dari para peserta didik tersebut. Nah, sedangkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah KTSP, nah justru penilaiannya ini berbasis kompetensi, yang mana merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi pada setiap para peserta didiknya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya. Jadi skalanya itu berbeda. Kalau yang dulunya KTSP hanya sepintas saja untuk pendidik memahami atau mendalami karakter dari para peserta didiknya, justru pada kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 revisi ini justru lebih mendalami atau sangatlah penting penilaian ini, baik itu tiga yang penting tadi, yaitu kompetensi sikapnya, keterampilannya, pengetahuan, dan juga berdasarkan dari ketiga ini, kurikulum 2013 justru lebih mendalam. Nah, kalau misalnya KTSP tadi hanya istilahnya hanya di permukaan saja penilaiannya, nah justru pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi ini justru lebih mendalami yang mana ketiga aspek tersebut. Nah, selanjutnya, selain itu, adapun penilaian dalam kurikulum 2013 revisi ini yang mana apabila dibulatkan atau akan mendapatkan 2 macam penilaian utama, yang mana yang pertama penilaian atau yang lebih dikenal dengan assessment, dan yang kedua itu adalah yang namanya penilaian autentik seperti tadi yang telah kita singgung di penjelasan awal tadi. Nah, langsung saja
kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penilaian atau assessment. Nah, penilaian atau assessment ini sendiri merupakan salah satu proses dalam pengumpulan dan juga pengolahan informasi yang mana untuk dalam mengukur pencapaian hasil belajar dari para peserta didiknya. Nah, apa sih contoh dari penilaian assessment ini, Putri? Nah, contoh penilaian dari assessment ini sendiri, contohnya saja mungkin teman-teman semua sudah paham atau sudah mengetahuinya, seperti pemberian tugas saat belajar, proses belajar dan pembelajaran, atau ujian, kuis dan lain sebagainya. Nah, atau salah satunya ialah ujian akhir semester. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya mendengar kata ujian akhir semester. Nah, berikut itu adalah contoh dari penilaian atau assessment ini sendiri. Nah, lanjut saja kita masuk ke selanjutnya. Nah, masih membahas tentang penilaian atau assessment ini sendiri. Selain itu, penilaian ini biasanya dilakukan berdasarkan assessment baik berupa lembaran jawaban tugas ataupun ujian. Nah, setelah semua hasil assessment ini telah dinilai ataupun diukur oleh para pendidik, maka selanjutnya akan memasuki yang mana tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini semua hasil dari peserta didik justru akan mengalami pengklasifikasian atau yang namanya perhitungan, baik itu dari semua pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya, semua akan dinilai atau direkap bahasanya, diklasifikasikan atau direkap, sehingga para pendidik tersebut akan dapat menentukan nilainya dan juga apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut akan lulus atau tidak lulus pada suatu kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian autentik. Pada penilaian autentik ini justru dapat diartikan bahwasannya sebagai suatu upaya dalam pemberian tugas kepada para peserta didik yang mana agar dapat mencerminkan prioritas dan juga memberikan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas ataupun proses belajar dan juga pembelajaran. Nah, contohnya aja seperti penelitian, penulisan, merevisi, survei, diskusi, kelas, kita dalam membuat makalah atau kita dalam membuat suatu proyek dan juga membahas artikel-artikel, membuat suatu analisis terhadap suatu peristiwa. Nah, contoh lainnya saja seperti dapat berkolaborasi dengan antar sesama, bisa dengan melalui debat, diskusi, merangkum, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya pada penilaian autentik ini, hasil penilaiannya itu dapat atau untuk digunakan oleh pendidik nantinya untuk merancang suatu program yang namanya program perbaikan atau biasa yang lebih dikenal dengan nama remedial, atau bisa juga dengan pengayaan atau yang lebih dikenal dengan arrangement ataupun pelayanan konseling bagi para peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya hasil dari penilaian autentik ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan agar dapat memperbaiki suatu proses pembelajaran dan juga belajar yang memenuhi standar dari penilaian dan juga pendidikan yang telah ditentukan tadi. Kemudian, nah, apa sih contoh dari penilaian autentik ini? Nah, adapun contoh dari penilaian autentik ini yang berada di lingkungan kita sehari-hari ya. Nah, mungkin teman-teman dapat mudah untuk memahaminya seperti keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan ataupun menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi atau bermain peran. Portofolio seperti gambar yang di samping ini adalah salah satu contoh dari portofolio memiliki kegiatan yang strategis. Nah, jadi penilaian autentik ini sangatlah signifikan. Mungkin teman-teman dari penjelasan tadi ada juga beberapa contoh nih seperti survei, analisis, artikel dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu dari penilaian autentik ini sendiri. Nah, selanjutnya yang kita bahas dari bagian yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dan juga fungsi penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, tanpa panjang waktu, langsung saja kita masuk.
dalam fungsi penilaian kurikulum 2013 revisi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini dia itu sebagai alat untuk mengetahui tercapainya atau tidak suatu tujuan proses belajar serta pengajaran. Nah, jadi dalam tujuan ini dia tuh sebagai alat. Nah, para peserta didik tersebut agar mereka mampu atau mengetahui batas dari pembelajaran yang mereka pelajari saat itu. Jadi tidak hanya peserta didik saja yang tahu, tapi pendidik juga tahu batas-batas atau pelajaran. Misalnya hari ini pendidik akan mempelajari mengenai ekosistem. Nah, ekosistem kan banyak, ada ekosistem laut, darat, dan udara misalnya. Nah, pada saat itu pendidik tahu beliau akan membahas mengenai udara saja. Nah, beliau juga pastinya akan memberitahu kepada peserta didiknya bahwa pendidik akan membahas mengenai ekosistem itu saja. Nah, seperti itu. Jadi, tahu acuannya itu di mana dan tidak melenceng dari acuan tersebut. Jadi, pendidik tidak bingung, peserta didik juga tidak bingung. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah sebagai umpan balik bagi suatu perbaikan dalam pembuatan suatu proses belajar mengajar yang akan datang. Dan yang ketiga, fungsinya itu sebagai dasar dalam penyusun atau menyusun laporan sebuah kemajuan proses belajar siswa kepada para orang tuanya. Jadi pendidik akan merekap atau mengklasifikasikan apa yang telah mereka pahami terhadap para peserta didik di dalam kelas tersebut. Nah, nantinya beliau akan memberikan klasifikasian tersebut kepada pihak orang tua atau pihak yang wajib diketahui oleh peserta didik. Nah, salah satunya adalah orang tua atau bisa juga dengan petinggi-petinggi atau petinggi-petinggi sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai fungsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan. Nah, adapun tujuan penilaian kurikulum 2013 revisi ini yang pertama, dia itu mendeskripsikan suatu kecakapan belajar dari para peserta didiknya, sehingga pendidik dapat mengetahui kelebihan dan juga kekurangan apa saja sih yang terdapat dalam diri peserta didik tersebut, baik itu pada bidang studi ataupun mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan yang lainnya yang diminati atau yang ingin ditempuh oleh para peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengetahui sampai mana sih keberhasilan dari istilahnya pendidikan ini dari suatu proses pendidikan dan juga pengajaran. Nah, jadi pendidik juga tahu istilahnya pembelajaran di dalam kelas itu apakah berhasil atau tidak. Nah, tujuan dari pendidikan itu salah satunya untuk mengetahui keberhasilan dari suatu proses pendidikan dan juga pengajaran ini sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah menentukan tidak lanjutnya para peserta didik dengan hasil penilaian yang telah ditentukan pendidik. Jadi sama seperti fungsi ya tadi yang nomor 3, dia itu sama. Kalau pada tujuan ini dia itu istilahnya sikap, nilai-nilai penting seperti sikap, keterampilan, pengetahuannya itu justru akan dinilai benar-benar dan akan diklasifikasikan atau dirangkum menjadi satu, sehingga nantinya pendidik tidak akan bingung. Nah, bingung seperti apa? Bingung dalam hal bingung untuk menentukan apakah para peserta didik tersebut atau peserta didik tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Nah, itu salah satu tujuannya. Dan yang terakhir ini tujuannya adalah memberikan pertanggungjawaban dari para pihak sekolah kepada para pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan petinggi-petinggi lainnya. Nah, jadi
poin yang keempat ini sama atau berkaitan dengan poin yang ketiga. Yang mana poin ketiga ini dia merangkum. Nah, setelah beliau atau pendidik tersebut merangkum, beliau itu dapat istilahnya memiliki pegangan yang nantinya kalau misalnya ada suatu masalah kepada peserta didik tersebut, beliau akan ataupun tidak, beliau akan dengan mudah memberikan rekapan atau klasifikasi yang telah beliau buat ini, atau rangkuman yang telah beliau buat ini terhadap peserta didik kepada para petinggi seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Seperti misalnya kepala sekolah ingin tahu nih perkembangan anak muridnya seperti apa. Nah, jadi pendidik tidak akan bingung untuk merekap lagi, karena sebelum diminta beliau telah merekap atau mengklasifikasikan rangkuman yang telah beliau buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang keempat ini, yang mana pada pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 revisi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ialah penilaian berlangsung ataupun terjadi sejak awal sampai dengan akhir proses belajar dan juga pembelajaran. Jadi tidak hanya akhirnya saja atau awalnya saja pendidik itu menilai para peserta didik dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran tersebut, tetapi pendidik juga atau akan menilai para peserta didik tersebut dari awal proses belajar mereka sampai akhir proses belajar mereka. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua ini adalah penilaian ini harus dilihat sebagai salah satu proses yang berkelanjutan, lebih dari sekedar dari salah satu aspek belajar yang harus dicapai, yang mana sebagai bagian suatu program saja. Nah, maksudnya siapa? Maksudnya ini adalah penilaian atau penilaian yang dilakukan oleh pendidik ini harus melakukan proses yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di situ aja penilaiannya, tetapi dia tuh secara berlanjut. Nah, lebih dari sekedar dari salah satu aspek belajar yang harus dicapai, yang mana sebagai bagian suatu program saja. Nah, jadi penilaian ini tidak hanya program saja, tetapi penilaian ini nih harus pure atau benar-benar murni benar-benar murni dari apa yang pendidik itu lihat, yang pendidik itu rasakan. Jadi tidak hanya satu pihak saja pendidik itu mengambil keputusan atau hanya program saja yang beliau lakukan. Jadi pendidik tersebut melakukannya itu secara menyeluruh, tidak sebagian saja. Nah, selanjutnya yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu adalah penilaian juga dapat untuk diarahkan pada salah satu proses maupun produk serta programnya. Jadi para pendidik ini, nah tadi seperti yang pada poin 2, kalau pada poin 2 pendidik tidak hanya menjalankan tugasnya hanya sebagai program, tetapi harus menyeluruh, tidak setengah-tengah. Kalau misalnya pada poin yang ketiga ini, justru para pendidik harus tahu nih, misalnya mereka tahu program mereka tuh seperti apa. Nah, program itu harus dikembangkan lagi, sama seperti poin kedua, tidak hanya sebagian saja, tetapi harus dikembangkan lagi. Nah, arahnya ini mau kemana? Seperti contohnya, ada program kebersihan lingkungan. Nah, pada program kebersihan lingkungan ini justru juga akan membuat para peserta didik paham atau tahu, misalnya diarahkan juga sebagai salah satu pemahaman tentang limbah sampah. Nah, limbah sampah organik seperti apa, plastik seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan diarahkan. Jadi beliau atau para peserta didik tersebut tidak hanya berpatokan pada program kebersihan lingkungan saja, tetapi beliau juga mendapatkan ilmu pada program tersebut. Nah,
selain itu pendidik juga berhasil dalam mengarahkan atau mengembangkan program tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah prosedur pelaksanaan dari penilaian sikap sosial. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya penilaian sikap sosial yang mana dapat disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan pada saat proses belajar dan juga pembelajaran, baik itu di luar proses pembelajaran ataupun tidak. Selanjutnya adapun prosedur pelaksanaan sikap sosial siswa yang meliputi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, beliau atau peserta didik mampu mengamati perilaku dari pendidik mampu atau paham dalam hal mengamati perilaku dari para peserta didiknya pada saat proses belajar dan juga pembelajaran, serta pada saat di luar pembelajaran. Jadi penilaian ini tidak hanya sewaktu-waktu di dalam proses atau di dalam jam pelajaran saja, tetapi penilaian sikap sosial ini bisa dilakukan di luar. Nah, di luar ini seperti apa? Nah, pendidik ini misalnya ada siswa atau peserta didik yang lewat di depannya, apakah peserta didik ini memberikan sikap yang seharusnya kepada pendidik ini jika berpapasan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi, selain itu para peserta didiknya itu para pendidiknya itu tahu tingkat kesosialisasian para peserta didiknya seperti apa. Nah, itu juga sebagai salah satu penilaian sosial yang sangat diperlukan oleh setiap pendidik atau guru yang ada saat ini atau saat yang akan datang ya. Itu yang paling penting. Sikap sosialnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya mencatat yang mana dari perilaku dari peserta didik yang dengan menggunakan lembar observasi. Nah, selanjutnya para pendidik juga mampu atau bisa mengetahui perilaku para peserta didiknya dengan cara memberikan lembar observasi kepada para peserta didiknya. Nah, lembar observasi seperti apa? Misalnya tentang pengetahuan atau tentang lingkungan lah istilahnya, tentang lingkungan sama terkaitnya dengan program lingkungan kebersihan tadi. Nah, tentang lingkungan apakah peserta didik tersebut cinta atau peduli terhadap lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang lebih utamanya lingkungan sekolahnya, apakah mereka mengkhawatirkan lingkungan sekolahnya atau tidak. Itu juga bisa sebagai penilaian sikap sosial yang ada pada diri setiap peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada cara menindaklanjuti berupa hasil dari pengamatan yang telah dilakukan oleh pendidik. Nah, selanjutnya ini tergantung pada pendidik. Pada saat pendidik tersebut telah mengamati perilaku dari para peserta didiknya, terus mencatat ataupun memahami para peserta didiknya dengan cara menggunakan lembar observasi macam mana. Selanjutnya dia itu istilahnya akan merangkum. Nah, apabila telah merangkum, dia tahu nih, oh si A sifatnya seperti ini. Jadi di raport atau untuk bahan kelulusan dia tahu apakah anak ini patut atau pantas untuk diluluskan atau tidak. Nah, mungkin itu salah satunya. Nah, selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013 revisi. Nah, mungkin pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Pada rekan saya Triliani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triliana Handayani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013 revisi. Yaitu prinsip-prinsip penilaian kurikulum yang pertama yaitu objektif, yang mana penilaian berbasis pada standar dan juga tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas ataupun pendapat pribadi dari penilai. Yang kedua yaitu terpadu, yang mana penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara terencana
menyatu dan juga dengan kegiatan pembelajaran serta yang berkesinambungan. Yang ketiga, yaitu ekonomis, berarti suatu penilaian yang efisien dan juga efektif dalam segi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, yaitu transparan, yang mana prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan juga dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak yang bersangkutan. Yang kelima, yaitu ada akuntabel, yang mana penilaian yang dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada semua pihak secara internal seperti pihak pendidik ataupun peserta didik sekolah maupun eksternal seperti orang tua untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Yang keenam yaitu edukatif, yang mana dengan pendidik dan juga memotivasi peserta didik dan pendidik. Yang ketujuh yaitu sahih, yang berarti penilaian yang didasarkan pada data yang telah mencerminkan kemampuan pada peserta yang telah diukur melalui ujian, tes, dan yang lainnya. Yang ke-10 ada terbuka, yang mana dengan prosedurnya penilaian kriteria, penilaian, dan juga dasar pengambilan keputusan yang dapat diketahui oleh para pihak yang berkepentingan. Yang ke-11 yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, yang mana dan penilaian yang diberikan oleh pendidik baik itu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk mengamati perkembangan kemampuan peserta didik. Contohnya saat ujian, tes, kuis, ataupun penilaian lainnya. Yang ke-12 ada beracuan kriteria, yang berarti penilaian yang dimana pada dasarnya ukuran dari pencapaian kompetensi yang lain ditetapkan oleh satu-satunya. Contoh dalam Permanen nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Yaitu selanjutnya ada bentuk penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik. Yaitu yang pertama yaitu penilaian harian. Penilaian harian ini biasanya dilaksanakan setelah serangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Yaitu selanjutnya ada penilaian tengah semester atau PTS. PTS adalah suatu kegiatan dari penilaian dilaksanakan dalam mengukur pencapaian dari kompetensi dasar mata pembelajaran yang mana melakukan proses belajar dan juga pembelajaran yang berlangsung selama 8-9 minggu. Bentuk penilaian di suatu pendidik yaitu ada penilaian akhir semester atau PAS, salah satu kegiatan yang telah dilakukan agar dapat mengukur pencapaian kompetensi peserta didik akhir semester ganjil, mencakup penilaian dari seluruh indikator yang telah diukur berdasarkan kompetensi dasar oleh pendidik pada semester tersebut. Ada penilaian akhir tahun atau PAT, salah satu kegiatan yang mana akhir dapat dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap yang dapat mengukur pencapaian kompetensi dari para peserta didik pada akhir setiap semester genap. Penilaian ini cenderung mencakup pada penilaian yang mempresentasikan kompetensi dasar pada semester genap saja. Selanjutnya yaitu ada ujian tengah sekolah atau UIS. Salah satu kegiatan yang diukur adalah dapat dengan mudah mengukur pencapaian kompetensi para peserta didik dan sebagai pengukuran terhadap presentasi belajar dan juga penyelesaian terhadap satuan pendidikan. Hasil pembelajaran kemudian digunakan sebagai salah satu pengukur untuk memperbaiki proses belajar dan juga pembelajar secara langsung setiap tahunnya. Hasil ujian akan dilaporkan ke satuan pendidikan dan orang tua beserta didik dalam bentuk surat keterangan hasil ujian. Selanjutnya ada perbedaan penilaian kurikulum 2013 dan revisi. Sebelumnya ada beberapa persamaan dengan kurikulum 2013 dengan yang revisi, yang mana pemerintah mengalami perbaikan yang mana dilakukan pada pemerintah agar lebih kuat dan
lebih mementingkan dalam hal untuk menghasilkan generasi antara lain untuk 3 kompetensi seperti keterampilan dan juga pengetahuannya. Selanjutnya ada perbedaan penilaian kurikulum 2013 dan revisi, yaitu selanjutnya adapun perbedaan penilaian kurikulum 2013 antara lain pada penilaian kurikulum revisi adanya penataan dan dari segi kompetensi, sikap spiritual dan juga sikap sosial pada semua mata pelajaran yang dipelajari pada suatu sekolah. Selanjutnya adanya penilaian praktik dan kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang paling tertinggi. Selanjutnya penghitungan penilaian keterampilan dalam kompetensi dasar total baik dari praktek produk portofolio. Dan pada penilaian skala penilaian akan terjadi sekitar 1 hingga 100. Selanjutnya juga dihitung pada penilaian sikapnya dengan diberikan dalam bentuk suatu predikat dan juga deskripsi dalam rapor pada peserta didiknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.